أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita yang membahas dari kitab Tauhid. Kita masih dalam pembahasan hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila digoncangkan hati mereka, maka mereka mengatakan, apakah yang telah Tuhan kalian katakan? Maka mereka mengatakan suatu kebenaran, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Kita masih dalam bab ini. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, Anda ingatkan kembali bahwasanya kita ini telah berada di bulan Dzulhijjah, suatu bulan yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan demi 10 hari. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tafsir dari ayat tersebut, tetapi yang kami kuatkan makna dari ayat tersebut, wal fajri, adalah waktu fajar di hari yang ke-10, yaitu yaumun nahar, pas pada saat penyembelihan. Walayalin asr, maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, awal waktunya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan keagungan makhluk tersebut, kemuliaan makhluk tersebut. Wadduha wan nazi'ati ghurqa, dan beberapa surat-surat yang lainnya. Adapun yang menyedihkan, firman itu ditafsirkan dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan, innal asyra asyrul adha wal witra yauma arafah wa syaf'u yauman nahar. Jadi sesungguhnya 10 itu adalah 10 hari, sedangkan yang ganjil itu 10 hari Dzulhijjah. Sedangkan yang witir itu adalah hari Arafah, dan genap itu adalah hari penyembelihan. Amal soleh pada bulan ini, sampai Nabi SAW mengatakan, ma min a'malis salih, tidak ada dari amal-amal soleh
yang dikerjakan pada bulan ini lebih Allah cintai daripada bulan-bulan, daripada amal-amal di selain bulan Dzulhijjah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, mengajarkan kita mengerjakan sholat pada bulan ini, mengerjakan sedekah, mengerjakan berbagai macam ibadah itu lebih baik dibandingkan ketika di luar dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari bulan Dzulhijjah siangnya itu lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan di siang hari. Karena 10 hari terakhir Ramadan yang terbaik itu adalah malamnya. Adapun 10 hari awal Dzulhijjah yang terbaik itu adalah siangnya. Nah ini. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di sini adalah takbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Sampai nanti apa? Tanggal 10. Ketika nanti tanggal 10 dan Ayyamut Tasyrik, maka takbirnya sudah muqayyad setelah sholat. Kalau sekarang antum mau di pasar, antum sambil bisa, nggak bisa, nggak bisa. Bukan ini, bukan. Mau ke pasar, mau kemana, takbir aja. Makanya motor antum setelkan itu buat syiar. Abu Hurairah sama Abdullah bin Umar, Pak, itu mau ke pasar takbir. Tuh, Pak. Ya pokoknya no. Setel speaker, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Masya Allah, ikhwah. Abdullah bin Umar sama Abu Hurairah itu kalau ke pasar kemana beliau takbir, tahmid dan tahlil. Syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di jalan itu anak sengaja handphone anak hidupkan takbir. Mungkin nanti ada wah norak nih takbiran. Karena hal ini banyak yang tidak diketahui ya ikhwah, banyak tidak diketahui. Ini banyak yang tidak diketahui. Bahwasanya itu disyaratkan dari tanggal 1 kemarin. Ya. Sampai nanti tanggal 10 pas nanti setelah baru nanti setelah sholat sampai nanti akhir dari Ayyamut Tasyrik, seperti itu. Kemudian juga yang bisa dilakukan di saat ini adalah puasa. Kalau memang bisa full, kalau nggak bisa yaudah semampunya. Itu. Misalkan kita bisa besok nih, ya sudah kerjakan. Atau nanti bolong, nggak apa-apa. Atau yang dari awal sampai tanggal 9, itu Masya Allah. Kalau memang nggak bisa lagi tanggal 9 Yaumul Arafahnya. Bahwasanya apa? Apa keutamannya? Yaumul Arafah sebelumnya dan sesudahnya akan menjadi kafarah. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya adalah nyembelih. Ini nyembelih nih ikhwah. Nyembelih. Sisihkan dari harta kita itu untuk menyembelih. Jangan pernah ada niatan, Ustaz kayaknya nggak bisa begini. Kalau kita itu muncul dari niat, insya Allah ya ikhwah. Kemarin anak dapat kabar, ada seorang nenek-nenek, gara-garanya itu apa, mau nganterin tetangganya umroh dari ke Solo. Akhirnya mobilnya penuh, mau nggak mau dia nyewa ojek online. Dari rumahnya sampai bandaranya itu pulang pergi 600.000. Akhirnya itu viral. Warganya akhirnya apa? Bersama-sama udah, karena dia mengantarkan temannya naik haji itu. Akhirnya disepakati udah kita naikkan umroh dia. Artinya apa di sini? Niat. Mungkin juga dapatkan orang Jawa Tengah itu, ada lagi orang Jawa Tengah lagi nenek-nenek. Tiap tahun nggak pernah ketinggalan untuk nyembelih. Apa ini semuanya ikhwah? Niat. Sampai kemarin kita dapat kabar juga. Ada seseorang ya apa namanya, 2 orang suami istri. Gajinya di bawah UMR.
Tapi Masya Allah, tiap hari nabungin. Akhirnya apa? Naik haji. Apa ini semuanya ikhwan? Niat. Masalah nyembeli, masalah itu niat. Ini yang harus kita munculkan di diri kita, niat. Yang kita inginkan itu niat. Orang kalau niat, insya Allah seberat apapun dia akan diusahakan. Ini ikhwan. Khususnya nih, Ustaz ya. Ustaz ini belum ada. Tapi semoga Ustaz, insya Allah Ustaz lah. Tadi anda tadi dihubungin, semoga aja turunlah. Ustaz ya. Jadi ini baru di WA tadi. Ya, semoga aja lah. Berdoa aja insya Allah. Ya pas apa namanya itu? Belakang. Perbot saya. Semoga. Jelas ini Pak. Nyembeli. Di antara seafdol-afdolnya apa? Ibadah. Di antara seafdol-afdolnya ibadah. Kita lanjutkan. Kita kemarin telah membahas di antara bab yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat ketika itu mendengarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku. Akhirnya apa? Mereka mengepakkan sayapnya. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnahihatiha khada'anan liqaulihi. Ketika Allah mentakdirkan, menetapkan, tiba-tiba malaikat itu apa? Mengepakkan sayapnya apa? Khada'anan. Apa khada'anan? Tunduk, taat. Malaikat ini menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai malaikat itu apa? Mengepakkan sayapnya sebagai rasa tunduk kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Jelas ini. Berikutnya selanjutnya adalah ri'datan syadidatan khaufa minallah. Ri'datan syadidatan khaufa minallah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan wahyu kepada suatu perkara, maka malaikat itu akan ri'datan syadidah, sangat tergoncang dia itu, malaikat khaufan minallah, takut sama Allah. Malaikat ya ikhwah, ketika memberikan wahyu, tergoncang dia khaufan minallah, takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dinukil dalam Fathul Majidnya ikhwah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan di bab ini juga, Fathul Majid. Mana ini? Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mensifatkan malaikat Jibril. Lupa ini letaknya ini. Lupa. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan besarnya malaikat Jibril. Ketika Allah memberikan wahyu, mereka tergoncang dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini menggambarkan betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala.
apa yang Allah katakan dalam kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hasyr. Bagaimana bunyinya, Ustaz? Dalam surat Al-Hasyr. Allah katakan, kamathali syaitani in qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Semisal dengan syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia kufur, ingkar. Manusia itu ingkar, kafir. Tiba-tiba apa kata syaitan? Inni bari'um minka, saya berlepas diri kepadamu. Kenapa? Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Pertanyaannya saat ini adalah, mana khaufnya kita sama Allah? Mana khasyahnya kita kepada Allah? Kita yang banyak ngaji, kita yang duduk bersimpuh taklim. Pertanyaannya satu, sudahkah ilmu yang kita miliki itu menjadikan kita itu takut sama Allah, khasyah kepada Allah? Malaikat ketika tahu kekuasaan Allah, malaikat ketika tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, khaufan minallah, dalam keadaan goncang, khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Apabila dia telah mendengar wahyunya Allah Subhanahu wa taala, apabila para penduduk langit mereka mendengarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur. Sa'iqu wa kharru, mereka tersungkur, mereka pingsan. Sujada, dalam keadaan sujud kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena para malaikat mengetahui makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam. Tapi itulah manusia. Sejauh mana makrifahnya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Makanya rasa khauf dan khasyahnya itu jamaah. Fayakunu awwala ma yarfa'u ra'suhu Jibril. Ketika terjadinya pemberian wahyu itu, penduduk langit semuanya dalam keadaan tersungkur, sujud semua kepada Allah. Pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, yang Allah berbicara kepadanya dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau ahlu sunnah itu apa? Menetapkan Allah itu memiliki kalam. Tapi kalau Asy'ariyah, kemudian Jahmiyah dan Nufat dari Mu'tazilah, tiga kelompok ini enggak menetapkan. Allah berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kalam. Tapi tiga kelompok, Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah, Nufat al-Mu'tazilah, mereka tidak menetapkan kalam. Allah tidak memiliki sifat kalam. Tapi kalau ahlu sunnah, Allah berbicara. Paham ini ya ikhwah? Tsumma yamurru Jibril alal malaikah, kemudian Jibril melewati malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Jadi pertama kali yang diajak bicara itu adalah malaikat Jibril, sesuai dengan apa? Tugasnya. Karena nanti malaikat Jibril itu akan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, malaikat Jibril melewati malaikat yang lainnya. Apa kata mereka?
Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Jibril hanya mengatakan qalal haqqa. Yang telah dikatakan oleh Tuhan kami adalah kebenaran. Kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah kebenaran ya ikhwah. Al-Quran adalah sebuah wahyu kebenaran yang isinya, yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, yang wajib untuk kita melaksanakan amalan-amalannya. Karena perjalanan waktu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang telah membuktikan 14 abad bagaimana Al-Quran di dalam mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalal haqqa, tiba-tiba jin mengatakan kebenaran. Wahuwal aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi. Kemarin tinggi apa aja ini? Ada berapa tingginya Allah? Ada berapa tingginya Allah? Uluwu dzat wa uluwu sifah. Ada dua. Tingginya Allah secara zat. Allah bersama di atas arsy. Uluwu dzat ini, Allah itu tinggi. Dan uluwu as-sifah, sifatnya Allah itu tinggi, sempurna, tidak ada aib. Makanya Allah itu maha tinggi dikatakan. Zatnya Allah itu tinggi. Dan tingginya Allah ketika kita menetapkan bahwasanya Allah itu bersama di atas arsy, bukan kita mengatakan Allah itu butuh tempat, tetapi itu adalah sesuai dengan layaknya Allah, sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Uluwu dzat, sesuai dengan sifatnya. Uluwu sifah, tingginya sifat Allah sempurna, nggak ada yang kurang, tidak ada aib, tidak ada yang cacat. Tapi Ustadz, kenapa diciptakan kekurangan, diciptakan seperti sesuai dengan hikmahnya Allah, makanya Al-Hakim. Tapi kenapa rizki seperti ini? Sesuai dengan rozaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat sesuatu itu apa akhirnya kita mengurangi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah rizki ini ya ikhwah, Allah katakan dalam surat Asyura, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ya ikhwah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasa. Kalau seandainya rizki itu dibentangkan oleh Allah, dilimpahkan semuanya, apa kata Allah? Labagaw fil ardi, mereka akan sombong, mereka akan pongah. Akan tetapi Allah berikan itu sesuai dengan kehendaknya. Ulu sifah. Makanya Allah tinggi itu dua, ulu dzat dan ulu sifah. Jelas ini. Kemudian lanjutnya, fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, dan semuanya mengatakan, seluruh malaikat mengatakan semisal apa yang Jibril katakan. Semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya lagi, malaikat-malaikat langit itu apa? Sama seperti yang Jibril katakan. Apa yang Tuhan kita katakan, kebenaran. Sampai akhirnya berhentilah wahyu itu kepada apa yang Allah perintahkan. Jelas ini ya ikhwah. Artinya hadis ini adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan di sini ya ikhwah. Maksud hadis ini apa? Dikatakan wa fi hadhil ahadithi wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha. Hadis ini maksudnya adalah isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Maksudnya hadis ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah
menetapkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yang menunjukkan atas kelayakan dan kemuliaan Allah. Paham nih? Jadi maksud dari hadis itu apa? Adalah untuk menetapkan ketinggian Allah atas kemuliaan dan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa bi kalamin yasma'uhu al malaikatu. Dan maksud hadis ini pula adalah senantiasa Allah itu berbicara. Allah punya kalam sesuai yang akan didengarkan oleh malaikat. Ini Pak. Wa hadza qaulu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini adalah pendapatnya ahlu sunnah yang dahulu atau yang saat ini. Jelas nih Pak nih. Jadi kaitannya apa Ustadz dengan bab yang sebelumnya? Kalau bab sebelumnya itu kan, ada yang masih ingat nggak? Bab sebelumnya bahasa apa? Lupa. Sebelumnya itu kan membahas tentang apa? Bantahan kepada orang-orang musyrik, ya nggak? Dibantah tuh. Akhirnya dimunculkan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Hadis tadi. Apabila Allah memberikan wahyu, maka malaikat itu akan tergoncang karena takut atau tunduk. Yang akhirnya ditutup bahwasanya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Apa maksudnya? Untuk menjelaskan Allah itu Maha Besar, tidak boleh disekutukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, tidak boleh disekutukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak boleh disekutukan. Apalagi kalian wahai musyrik menyekutukan dengan makhluknya yang telah dibantah pula kan? Ya tidak? Kalau antum ingat, 4 hal dibantah. Yang mereka adalah makhluk yang diciptakan dan tidak bisa menciptakan. Yang mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa menjawab permintaan-permintaan orang yang meminta. Berbeda dengan Allahu Rabbuna Jalla Jalalu, malaikat yang disifati dengan sifat yang Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala baru mentakdirkan, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, malaikat mengepakkan sayapnya sebagai tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal akan berpikir, pantaskah kalau Allah yang disifati dengan uluwu dzat, uluwu sifat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan Maha Besar, kemudian disekutukan dengan makhluknya? Mana akal-akal mereka ya ikhwah? Ini keluar sih. Apalagi ya ikhwah? Nanti kita akan masuk nih bab habis ini bab syafa'ah. Bab syafa'ah. Membantah kepada orang-orang yang mereka melakukan perantara-perantara hatta kepada orang-orang aulia-aulia yang dianggap para wali-wali yang dianggap soleh. Nanti setelah ini bab syafa'ah. Apa? Bahwasannya syafaat itu pula adalah atas izin Allah yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Jelas ini ya ikhwah? Jelas gak nih? Dikatakan pula di dalam kitab Syarah Al-Muyassar tentang hadis tadi. Inna ta'dimallahi wa ijlalahu wa khauf minhu yadfa'ul abdu ila fi'li ta'ati wa tarki al-muharramat. Sesungguhnya mengagungkan Allah dan memuliakan dan takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan takut sama Allah, itu akan menghantarkan seorang hamba untuk apa? Melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara yang haram. Paham ini ikhwah?
Jadi kalau orang hamba itu takut memuliakan Allah, mengagungkan, itu semakin dia menjalankan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana malaikat takut kepada Allah, maka apa? Menghantarkan ketika dia diperintahkan, nggak ada tunda-tunda ya ikhwah. Malaikat. Apa dalam suratnya Ustaz? Yaf'aluna ma yu'marun. Apa? Mereka melakukan apa yang diperintahkan dan mereka tidak memaksiati sedikit pun. Paham nih ikhwah? Jelas ya? Paham nih? Faedah dari bab ini. Faedah bab. Ini bisa antum tulis. Faedah bab dari kitab Tauhid. Yang bisa kita bacakan adalah, yang pertama adalah hujjah atas kebatilan perkara syirik. Hujjah atas kebatilan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Khususnya kepada mereka yang bergantung kepada orang-orang yang soleh. Ini jelas ini. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya yang berikutnya adalah di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya Jibril mencintai para malaikat. Jibril menjawab perkataan para malaikat. Ini di antara faedahnya. Dan beberapa faedah, dan faedah yang ketiga adalah kebesaran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya sifat Allah tinggi dan besarnya. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Beda dengan orang-orang Asy'ariyah. Jelas ini ya ikhwah. Kita lanjutkan bab syafa'ah. Ada pertanyaan dulu sini tentang bab ini? Enggak ada. Bab syafa'ah. Apa makna syafa'ah? Apa syafa'ah? Apa? La. Pertolongan itu istighatsah, isti'anah. Apa syafa'ah? At-tawassut lil ghairi li jalbin naf'in au daf'i dhar. Syafa'ah itu maknanya adalah perantara untuk selainnya. Perantara untuk selainnya, untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Bagaimana contohnya? Antum ingin memasukkan anak ke dalam kerjaan. Biasanya kita cari apa? Orang yang bisa menjadi perantara supaya anak kita bisa langsung diterima. Ordal. Nah, ordal itu namanya syafa'ah. Ordal itu namanya syafa'ah. Jelas. Nah, ini banyak yang salah dalam menghadapi syafa'ah. Sangka syafa'ah itu bisa diberikan oleh orang lain. Nanti akan dibahas di pembahasan ini. Perlu diketahui ya ikhwah, syafa'ah itu ada 3 kelompok dalam menanggapi permasalahan syafaat. Satu kelompok pertama itu yang menolak. Seperti siapa? Yahudi, Nasrani, dan Khawarij. Ini nolak, nggak ada syafaat. Makanya kalau orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar langsung neraka, nggak ada syafaat sudah, kekal abadi. Dia udah nggak ada kata syafaat lagi. Penzina, pencuri, pemakan riba, kekal sudah. Jelas nih. Yang kedua adalah orang-orang yang berlebihan. Siapa ini? Siapa ini? Lah.
Sufia. Coba nunggu sufi coba. Sampai habaib didatengin. Sampai disuruh cium kakinya pun cium kaki mereka. Karena berlebihan. Makanya kan muncul ya Rabbi bil Mustafa balik mangkosidana. Ya Rabbi bil Mustafa kan pernah bahas, wahai Tuhanku dengan perantara. Siapa? Al Mustafa. Balik mangkosidana, sampaikan tujuan kami. Waghfir lana ma mado, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Dikatakan di sini, Pak, dibantah di sini, Pak. Walamma kana al-musyrikuuna fi qadimid dahri wa innama waqa'u fi syirki li ta'alluqihim bi adyalis syafa'ah kama akhbarallahu ta'ala anhum. Dibantah, Pak. Tatkala orang-orang musyrik dahulu mereka terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka ta'alluqnya terhadap perkara-perkara syafaat. Wa anna dzalika ainu syirki, dan itu adalah ainu syirki, perkara kesyirikan. Sampai apa? Wa hum ya'budunal asnam, sampai mereka menyembah patung. Wa yaquluna innaha syufa'u lahum indallah. Mereka mengatakan mereka itu Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yagut adalah apa? Berhala-berhala yang bisa mendatangkan syafaat. Apa bedanya? Apa bedanya kita dengan mereka? Antum lihat orang-orang yang datang ke kubur-kubur. Kita nggak nyembah mereka. Antum salah. Kita hanya menjadikan mereka syafaat kami, perantara kami kepada Allah. Kenapa? Karena dia orang soleh. Berarti kan apa, Pak? Sama dengan orang-orang musyrik zaman dahulu, sama aja, nggak ada bedanya. Kalau seandainya, Pak, yang kita kerjakan itu mendatangi kubur, kita nggak menyembah mereka. Kami nggak beribadah kepada mereka. Cuman sih kubur ini supaya mendekatkan kami berapa derajat. Dikatakan wahum yusyrikuna billah, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah fiha bidu'a wal istighasa wa ma asbaha dzalika. Lihat ya ikhwah, dengan doanya, dengan istighosahnya dan apa-apa yang serupa, dan bahkan apa yang mereka dikatakan di sini, wahum bidzalika yadunnuna annahum mu'adzimun Allah. Iya apa enggak nih? Mereka mendatangi kubur yang dianggap soleh, apa? Menyangka kalau mereka itu mengagungkan Allah. Benar enggak nih? Ustaz, ada salah satu dai dari Riyadh datang ke daerah Tarim, Hadramaut. Hadramaut itu markasnya mereka sih. Habib Umar. Ada seorang dai, doktor, datang wawancarai orang kita. Anda nyimpan video itu, cuman sekarang udah hilang kemana. Lagi dikubur ya ikhwah, ditanyain sama dokter dari Riyadh beliau, mana yang lebih afdol, membaca Quran di masjid atau membaca Quran di kubur? Apa dia katakan? Thalibul ilmi, penuntut ilmu. Apa yang dikatakan? Lebih afdol membaca Quran di kuburan. Terus ya. Apa yang dikatakan oleh ulama ini benar. Syekh Qasim. Apa? Mereka menyangka kalau mereka itu mengagungkan Allah. Walakinnahum fil haqiqati muntakisuna lahu. Tapi secara hakikat mereka mengurangi akan haknya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alimun bikulli syai'. Allah itu Maha mengetahui. Walahul hukmu tamul mutlak. Allah memiliki hukum secara mutlak. Wal qudratul tamatu wala yahtaju ila syufa'a. Allah memiliki kemampuan yang mutlak, enggak butuh syafaat. Allah enggak butuh syafaat. Allah enggak butuh perantara. Memang Allah seperti kita, dikatakan di sini. Wal muluku fid dunya yahtajuna ila syufa'a. Raja dunia
Itu mungkin dia butuh kepada syafaat karena lemah raja dunia. Butuh sekretaris, butuh bendahara, butuh yang ngipasin, butuh yang bikin makannya. Karena miskin hakikat dari raja dunia itu. Imma likusuri ilmihim, dikarenakan kurangnya ilmu mereka, karena kurangnya kekuatan mereka, sehingga harus ada perantara yang bantu mereka. Tapi Allah ya ikhwah, masa Allah butuh perantara? Coba antum sekarang tanya, datang tuh ke sana tuh saya, tahu ente, Mbak Priuk, ente tanya saya, ente ngapain di sini? Ente tanya, ngapain antum di sini? Apa mereka kata semuanya? Apa yang mereka katakan semuanya? Kami nggak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Dibantah ya ikhwah, ini bahasa baik dibantah. Nanti akan ada beberapa dalil. Kalau seandainya itu apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik menjadikan perantara itu apa bedanya? Kita hanya menjelaskan apa yang Al-Quran jelaskan, bukan anti didik kita apa sekarang ini sih. Hal seperti akhir apa? Wahabi dan lainnya. Naudzubillah min zalik. Kita hanya menjelaskan di dalam surat dalam surat Az-Zumar dikatakan Allah bantah mereka apabila sesungguhnya orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mengatakan kami nggak menyembah mereka. Kami nggak menyembah mereka. Cuman supaya yang kami datangin kuburnya ini mendekatkan kami kepada Allah beberapa derajat. Orang ini soleh, orang ini taat, orang ini takwa. Tapi Allah jadikan apa? Membuat tandingan-tandingan. Inilah babus syafa'ah. Jelas ini. Walakin dikatakan ya ikhwah, walakinnallaha azza wa jalla kamilul ilmi wal qudrati wa sultan fala yahtaju li ahadin ayashfa'u indahu wa li hadza la takunu safa'atu indahu illa bi idnihi likamali sultanihi wa azamatihi. Akan tetapi Allah sempurna ilmunya, sempurna kekuatannya, sempurna kekuasaannya, tidak butuh seorang pun untuk memberikan syafaat perantara di sisinya. Allah nggak butuh. Sesoleh apapun orang yang dia datangi, sesoleh apapun dalam ketakwaannya, sehabib apapun dia, tetap Allah tidak akan butuh kepadanya ya ikhwah. Hatta walaupun dia adalah seorang nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap ya ikhwah, semuanya adalah mutlak haknya Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Kan kita udah bahas, udah belum? Nabi katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, saya tidak bisa memberikan kecukupan pada engkau. Udah kita bahas, ya kan hadisnya. Saya nggak bisa mencukupi engkau. Kalau engkau minta harta, minta sama saya. Tapi demi Allah, hari kiamat nanti saya nggak bisa mencukupi Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa yang mereka mengaku cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berlebih-lebihannya mereka, bulunya mereka. Kenapa ya ikhwah? Kedangkalan dalam ilmu, kedangkalan dalam akidah sahihah. Dan ini yang terus direbakkan di masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat taklid buta sampai dalam masalah akidah. Akhirnya terjadi pada hari ini. Na'udzubillah min zalik. Sampai ya ikhwah, bodohnya di kita adalah seorang panutan yang dikatakan adalah cucunya Nabi, ya ikhwah. Antum ada anak sekolah, rokok depan antum, dengan lagaknya petantang-petantang. Antum katakan anak pelajar itu baik? Antum katakan itu anak yang akhlaknya baik? Bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertontonkan kesombongan, ngerokok di depan YouTube dan lainnya? Mana akal kita? Di mana otak kita ya ikhwah?
mempertontonkan kemewahan dan lainnya. Mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya ikhwah, datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ada tidak yang bisa saya makan hari ini? Apa kata Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu saya puasa ya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad selesai satu bulan rumahnya tidak terasapi, jauh dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qanaahnya, kesederhanaannya beliau. Mana beliau yang bermewah-mewah dalam kehidupannya? Sampai dalam kitab Qaulul Mufid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan, Nabi tidur di atas tikar, ngeceplak semua itu bekas-bekas tikernya sampai Umar bin Khattab menangis. Tapi apa yang disampaikan oleh para habaib-habaib tersebut? Mana? Mereka keturunan Nabi, mereka mengatakan kata keturunan Nabi SAW. Tetapi jauh dari manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari akidah sampai tata cara kehidupan mereka. Mana ya ikhwah? Ikhwah, Abdullah bin Umar. Kalau antum buka sirahnya Abdullah bin Umar, dari sekian banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling percis sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hampir mirip oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Umar. Sampai Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdullah mengatakan, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Qorsyidin, berhenti dulu di depan toko sana, beliau akan berhenti dulu. Saking itibaknya sama Nabi SAW. Lihat juhudnya Abdullah bin Umar. Lihat juhudnya Abdullah bin Umar. Lah, ini saya dikatakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mana? Sampai perkara-perkara akidah nonsen, naudzubillah min zalik. Menunjukkan kepada kita ya ikhwah, selamatkan akidah. Karena tidak ada satu keselamatan kebaikan kecuali adalah akidah sahihah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.